Perkenalkan, nama aku Nazalah Pertiwi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Kampus TICB. Kali ini aku akan memenuhi persyaratan UAS, yaitu menjelaskan tentang mata kuliah fikih muamalah keseharian yang diampu oleh Ustadz Dr. Rani Syahroni dan digantikan oleh Ustadz Yoyo Sundoyo, yang mana saya mengambil materinya dari buku Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1 yang ditulis langsung oleh Ustadz Dr. Oni Syahroni. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang hijrah bisnis sesuai syariah. Sebelumnya aku mau nanya, teman-teman ada yang udah tahu belum tentang penjelasan hijrah bisnis sesuai syariah? Kalau ada yang belum, jangan lupa disimak video ini. Oke, aku akan menjelaskan tentang hijrah bisnis sesuai dengan syariah. Hijrah yaitu adalah berpindah tempat. Hijrah di sini adalah hijrah meninggalkan segala aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah, berpindah dengan aktivitas yang baru yang sesuai dengan syariah. Nah, hijrah termasuk dalam ekonomi syariah itu menjadi kewajiban bagi kita umat muslim. Nah, hijrah dari bisnis konvensional itu harus dilakukan sekaligus, kecuali jika dalam kondisi atau sistem yang tidak memungkinkan untuk segera pindah ke syariah, dari konvensional ke syariah, maka itu diperkenankan untuk bertahap. Namun jika bisa segera dipindahkan ke syariah, maka langsung dipindahkan tanpa bertahap. Sesungguhnya hijrah berarti meninggalkan segala aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah kepada aktivitas yang baru yang sesuai dengan syariah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Yang artinya, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia dan karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, hijrah kita bukan untuk untuk dilihat oleh seseorang, atau kita hijrah karena untuk mengejar duniawi, tapi kita hijrah harus dengan niat karena Allah Ta'ala, karena ketika kita hijrah karena Allah, maka Allah akan memudahkan segala apapun yang kita lalui. Hijrah di sini yaitu seperti memindahkan deposito di bank konvensional ke bank syariah, menutup angsuran di leasing konvensional, kemudian melakukan take over kreditnya dari bank konvensional ke bank syariah, lalu memilih asuransi syariah untuk memitigasi resiko kesehatan keluarga, dan menggunakan kartu debit syariah atau menggunakan kartu kredit syariah. Pilihan ini untuk kepentingan dan kemaslahatan tidak hanya pelaku bisnis, tetapi kepentingan ini berlaku untuk masyarakat secara umum. Transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam itu seluruhnya sangat amat merugikan pelaku dan masyarakat pada umumnya. Semisal, pinjaman berbunga itu telah menzolimi peminjam karena menjadikan rupiah sebagai komoditas dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjamannya dalam kondisi apapun. Dan kemudian ada seperti rekayasa dalam supply dan demand.
merugikan pelaku serta menghilangkan trust pasar kepada pelaku. Dan kemudian suap juga menghilangkan produktivitas dan profesionalisme, sehingga posisi dan jabatan diisi oleh SDM yang memiliki uang tanpa kompetensi. Ada dua kaidah dalam menggunakan aspek syariah, yaitu yang pertama, dalam kondisi di mana aspek syariah bisa diterapkan sekaligus tanpa berketahapan, maka harus diterapkan secara sekaligus, tidak boleh secara berketahapan. Adapun yang kedua, dalam kondisi aspek syariah belum bisa diterapkan secara sekaligus, syariat Islam yang agung ini mengizinkan untuk menerapkan dan menunaikannya secara berketahapan. Banyak sekali kebijakan Islam di awal kenabian yang dilakukan secara bertahap. Misalnya, khomer yang diharamkan dari beberapa tahapan melalui ayat-ayat Al-Quran, mulai menjelaskan bahwa khomer ada manfaat dan mudorotnya. Sampai akhirnya setelah masyarakat siap, diputuskan oleh Al-Quran bahwa khomer haram dan tidak boleh meminumnya. Jadi, hijrah bisnis sesuai syariah adalah berpindahnya aktivitas dari yang konvensional menjadi ke yang syariah, mengubah sistemnya, mengubah metodenya, dan mengubah seluruh yang ada di dalamnya menjadi syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita dan kehidupan kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.